Bicara mengenai UMKM atau ada juga yang menyebutnya UKM, kemudian ada juga IKM. Seperti apa sih menurut Ibu potensi UKM atau UMKM atau IKM di Indonesia ini? Kita ke depan kita juga akan coba bagaimana supaya bisa internasional kalau bisa. Nah, saat ini memang kita coba di lokal dulu. Ini bisa memanage bagaimana sistem dari mulai produksi ya, bahan baku, ketersediaan bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mitra industri kecil dan menengah, ketemu dengan kami dari Rantai Pasok. Nah, sesi acara ini sesi yang sangat spesial karena kami kehadiran dua orang penting nih yang terkait dengan industri kecil dan menengah, juga UMKM. Yang satu adalah dari perusahaan pembentuk sebuah aplikasi digital yang diperuntukkan bagi IKM, dan narasumber yang satu lagi merupakan praktisi perbankan, pengajar, pokoknya bergelut dengan dunia keuangan, pembiayaan, juga UMKM dan IKM. Nah, kita lanjut aja untuk memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu dari Ibu Sofi. Silahkan Bu Sofi memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Pak Dede, makasih atas kesempatannya ya. Saya mungkin perkenalan saya sebagai personal yang baru saja 32 tahun berkecimpung di dunia perbankan, tetapi dalam hal IKM ini saya banyak ikut berpengalaman di melakukan pembiayaan ya di kantor-kantor cabang pada saat saya di perbankan. Tetapi juga saya saat ini diberikan kepercayaan oleh Ibu Ketum IWAPI, Ibu Neta Yudi, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Jadi ini mungkin cocok ya untuk bisa kita sharing ya tentang UKM ini. Kemudian saya juga sedikit saja senang untuk memberikan sharing dan mengajar sejak tahun 2000-an lah ya. Saya mengajar di salah satu perguruan tinggi, tapi juga menjadi dosen tamu di beberapa universitas negeri seluruh Indonesia. Karena ya saya dosen pengampu untuk salah satu sertifikasi wealth management untuk universitas yang bekerja sama dengan Wealth Management Association di seluruh Indonesia. Jadi universitas yang bekerja sama dengan WMA itu akan dosen pengampunya kami bertiga ya. Oh gitu. Ya, dengan teman yang lain. Baik, luar biasa sekali Bu Sofi, terima kasih. Baru 32 tahun di industri perbankan, ngajar, berkegiatan di IWAPI. Sepertinya tiada hari tanpa aktivitasnya Bu ya. Amin. Sangat padat sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Sofi. Baik, mitra IKM, kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Pak Eka dari Rantai Pasok. Silakan, selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi Pak Eka. Ya, perkenalkan saya Eka Priyatna sebagai Chief Operation Officer dari Rantai Pasok ini. Saya membuat development aplikasi, termasuk solution arsitek untuk Rantai Pasok ini. Pengalaman saya, ya beberapa aplikasi sudah saya pernah buat, kemudian juga berkecimpung di beberapa dunia IT lah. Dari tahun 2001-an saya sudah lama ya? Ke IT ya? IT-nya. Siap, terima kasih luar biasa. Pak Eka, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama Pak. Saya sudah tidak sabar nih untuk diskusi bertanya langsung kedua narasumber kita yang hebat kali ini. Yang pertama, saya akan bertanya ke Ibu Sofi. Bicara mengenai UMKM atau ada juga yang menyebutnya UKM, kemudian ada juga IKM. Seperti apa sih menurut Ibu potensi UKM atau UMKM atau IKM di Indonesia ini? Ya, baik. Kalau UMKM itu sendiri kan usaha
menengah, Kecil menengah. mikro menengah. kecil menengah ya, UMKM. Nah, sedangkan IKM itu lebih kepada industri Industri. kecil menengah. Mm-mm. Jadi kalau UMKM bisa seluruh UKM dari Mhm. mulai agribisnis, Mhm. berhubungan dengan perdagangan, termasuk IKM-nya juga, termasuk industri. Mm-mm. Nah, itu termasuk golongannya kita sebut UMKM. Mm-mm. Kalau IKM itu spesial untuk industri. Jadi dia akan melakukan satu bentuk industrialisasi, tapi industrialisasinya kecil ya. Misalnya kalau untuk industri besar, ya namanya juga besar ya, corporate ya, bentuknya. Tapi kalau industri kecil mungkin kan jadi bentuknya itu satu mata rantai ya, yang memang bisa disebutnya menjual suatu produk ya, dari mulai bahan mentah ya diproses menjadi outcomes-nya itu bahan jadi. Seperti itu. Baik Bu, jadi ada ya, jadi ada UMKM Ya. yaitu yang meliputi UKM dan IKM ya Bu ya. keseluruhan ya. UKM Iya. tidak harus membuat produk, dia Iya, bisa jual bisa produk. jual produk Kalau IKM langsung. memproduksi sesuatu. Memproduksi sesuatu. Wah, luar biasa sekali ini Iya. pengetahuan baru buat saya. Karena kadang-kadang Ya. suka ketuker. Ini Iya. UKM, UMKM atau IKM Iya, gitu. Seperti betul. itu ya Bu ya. Dan nanti Oke. ada syaratnya, bukan persyaratan, ada kriteria ya. Kriteria ya. UMKM itu aset berapa, Oh, kemudian gitu. ya Luar ada biasa. ketentuannya. Mm-mm. Nanti mungkin di sini juga nanti saya sampaikan. Baik Bu. Potensinya sejauh mana sih Bu? Ya. Potensinya sangat bagus ya di Indonesia ini sebetulnya. Hanya mungkin kurang bisa digali ya dari setiap individu itu gitu. Jadi setiap individu, apalagi saya fokus di wanita ya di IWAPI Pengusaha itu kan, wanita ya. pengusaha wanita IWAPI ya. itu. Iya. Itu istilahnya wanita itu kan pahlawan keluarga ya. Mhm. Pahlawan keluarga, pahlawan ekonomi kan gitu. Nah, itu sangat banyak potensinya. Yang tadinya misalkan apalagi lagi pandemi begini ya. Di rumah yang tadinya biasa masak untuk keluarga ya. Dia biasa masak keluarga. Terus kepake nih sama keluarga, enak ya ayamnya kata suami atau anaknya gitu. Itu kan bisa di frozen, bisa di packaging, dikemas dan bisa dijual ya, dijual di marketplace manapun kan. Itu sudah, dan itu sudah saya lakukan juga, Pak. Ibu sendiri melakukan. Iya, jadi saya membuat sate ya, gitu. membuat chicken wing dan sebagainya. Awalnya hanya untuk membekali anak-anak di rumah. Gitu, ketika saya dinas pergi kan di perbankan kan dinas pergi keluar kota dulu. Saya simpen lah di kulkas gitu untuk anak-anak. Nah, lama-lama ini teman-teman yang lain juga pada suka nih. Ya udah diproduksi, ya udah siapa yang mau beli ayo. Nah, gitu. Jadi bisnis ya Bu. Jadi bisnis. Apalagi anak yang nomor 2 yang bungsu juga seneng nih dibawa ke sekolahan untuk bekal tadinya. Terus dia bisnis kan. Ya. Baik sejak SMP sampai kuliah. Pada order Bu. Dia order. Jadi kalau dia mau outing keluar, itu dia biayain sendiri tuh biaya outingnya itu. Untuk dia jualan dulu katanya. Oh gitu ya, Iya. sudah belajar Betul. bisnis malah ya. Iya. Waktu kuliah luar biasa sekali. Bu, pangsa pasar UKM itu apakah dibatasi oleh geografis? Maksud saya seperti ini. Karena dia skalanya kecil, Ya. akhirnya jualannya di sekitar itu saja gitu kan. Di lingkungan komplek kah, mungkin terbatas ke kota dan sebagainya. Atau memang punya potensi juga untuk menjadi produk misalkan yang diterima di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ke mancanegara. Oh, itu sangat banyak potensi, Pak. Saya punya sahabat ya, dia punya industri dompet, Pak. Dompet? Iya, Okay. dompet anak-anak gitu ya. Dia desain sendiri, terus dia produksi sendiri, tapi dengan melibatkan IKM yang Perajin ada di ya, daerah itu. pengrajin di daerah Garut, daerah Bandung kan gitu ya. Dia produksi, nah kemudian dia jual ke luar Jawa. Luar Jawa? Iya, luar Jawa ya, ke luar Jawa itu sudah istilahnya sudah berjalan ya seperti itu sebenarnya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Apalagi sekarang dengan marketplace yang dari luar-luar itu membangun ya, kebetulan saya juga membina untuk ekspor, Pak. Membina ekspor, sekolah ekspor. Iya, saya juga masuk di dalamnya sebagai trainer sekolah ekspor untuk mengajari tentang payment system dan pembayaran dan pembiayaannya seperti apa. Nah, itu di situ kita dipelajari untuk
bagaimana ekspor yang tidak harus misalnya ekspor yang kontaineran enggak, tapi dimasukkan ke marketplace yang bisa dia bentuknya ekspor nantinya. Jadi orang asing yang nanti belinya gitu, orang luar negeri yang belinya seperti itu. Jadi tidak harus kita punya Tidak produksi yang banyak sekali Iya. sampai minimum sekian kontainer baru Betul. bisa ekspor ya Bu ya. Yes. Karena ternyata ada Ada kolektif marketplace juga ya. Yes. Oke. Apa kendala atau masalah utama Bu dari UKM atau IKM atau UMKM lah kita sebut untuk mengcover kedua usaha tersebut yang sering mereka hadapi selama Ibu membina para UMKM. Jadi ini terbagi ya dalam beberapa aspek ya kendala-kendala itu. Tidak semua UKM sama kendalanya itu. Jadi bisa berapa aspek-aspek ya. Terutama biasanya aspek yang biasa dinilai oleh perbankan ya. Yang pertama misalnya dari mulai aspek legalitas. Ya, legalitas. Bagaimana dia membangun usaha itu dari sisi badan usahanya, ataukah dia punya badan usaha atau perorangan. Kemudian perizinannya, izin usahanya, bagaimana dia memprosesnya. Kadang aduh ribet ya gitu, izin usaha jadi nggak mau disambung ya gitu kan gitu. Kemudian perizinannya, izin apanya, izin produksinya juga, ada izin halal seperti itu, sertifikasi halal. Sekarang kan ada BPOM. Nah karena dari luar negeri juga beberapa yang disyaratkan Pak, termasuk syarat gender dan CSR. Oh itu sudah ada di IKM, UMKM juga sudah ada. Sebetulnya belum maksimal ya kalau di Indonesia. Tapi kalau misalkan UKM yang mau go ekspor gitu ya, harus mempersiapkan itu gitu. Karena gender gitu ya, itu juga harus masuk di situ gitu. Berapa sih gender yang ada di manajemennya, berapa gender yang menjadi pegawainya gitu. Nah itu menjadi sorotan utama juga nih dari pihak luar ya, terutama negara-negara tertentu. Kemudian CSR-nya bagaimana? Ketika dia membangun sebuah usaha itu, misalnya katakanlah membangun usaha kertas misalnya. Nah kalau nebang pohonnya itu sekian banyak, nah dia harus mengganti pohonnya lagi sekian banyak lagi gitu. Oh jadi ada supaya kewajiban ada sosial dan sustainability, sustainability. Sustainability manajemennya. Jadi keberlanjutan dari sisi environment, lingkungan dan lain sebagainya. Terus juga dampak lingkungannya. Misalnya ada pabrik IKM, pabrik handuk misalnya. Terus warna-warnanya itu kan menjadi limbah ya. Nah limbahnya itu disalurkannya kemana nih gitu. Bisa aja kan ke solokan, jadi air ke sungai ini kan jadi pencemaran ya. Nah seperti itu. Nah, jadi harus ada dampak lingkungannya gimana nih analisisnya seperti itu. Oke jadi untuk IKM yang ingin mempunyai sustainability atau keberlangsungan bisnisnya maupun naik kelas sudah harus memperhatikan hal tersebut ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pabrik contohnya tahu tempe tidak hanya sekedar menyewa tempat di pinggir kali udah buang aja limbahnya. Iya, betul. Sudah tidak boleh lagi seperti itu ya Bu ya. Iya, harusnya harus terlatih ya seperti itu. Seperti kita di luar itu kan luar negeri seperti itu ya. Oke. Terus aspek yang kedua boleh dilanjut ya. Silakan Bu. Aspek yang kedua tuh manajemennya. Ya. Misalnya UKM ini kan perusahaan keluarga. Yang jadi CEO-nya siapa, yang jadi direktur keuangannya siapa. Biasanya 4L ya. Lu lagi ya. Jadi ya itu memang misal harus ada pemisahan lah ya seperti itu. Terus dari sisi manajemennya bagaimana komitmen. Nah, terus juga penilaian perbankannya kan kalau manajemen itu kan dari sisi karakter ya. Dilihat kan seperti itu. Karakternya seperti apa? Misalkan katakanlah di situ ada informasi kredit misalkan. Nah, itu bagaimana informasi kredit di regulasinya. Dia apakah ada punya kredit macet atau tidak dan sebagainya. Itu dari sisi manajemen. Nah, itu terkendalanya seperti itu ya. Komitmen lah ya, komitmen dari sisi karakter. Terus kemudian berikutnya adalah aspek produksi. Nah, ini yang sangat penting juga kan, dia semuanya penting kan, semua aspek kayak beda-beda gitu ya. Setiap KM itu bisa berbeda-beda ya. Nah kalau industri
biasanya diproduksi nih gitu. Kalau perusahaan dagang mungkin dari sisi barangnya ya gitu. Tapi kalau produksi bagaimana, dari mana bahan mentahnya, bahan bakunya, kemudian bahan pembantunya sampai dengan outcomes-nya menjadi seperti apa, packaging-nya. Nah, itu yang menjadi kendala di beberapa IKM. Nah, seperti itu. Ya kita harus banyak belajar ya, misalkan kalau perusahaan sepatu misalnya, sempat waktu itu dari Italia kalau nggak salah memberikan pelatihan seperti itu. Di Indonesia? Iya, kerjasama dengan Kemenperin dan sebagainya. Terus Kemenperin juga suka biasanya membuka ya, membuka misalnya untuk industri mesin misalnya, belajar di mana seperti itu untuk membuka ini mesin. Nah, kalau misalnya gue ekspor, nah bahan baku itu harus ketersediaan nih. Begitu importirnya butuh ya kepada bahan-bahan ekspor ini, ternyata bahan baku nggak siap nih. Nah, gitu itulah aspek demand-nya tinggi tapi kita tidak mampu tapi supply-nya kurang ya. Ini rantai pasok ini mungkin dia harus siap sedia nih dari supply chain-nya seperti itu gitu. Nah, itu ketersediaan dari sisi produksi. Dan termasuk packaging ya. Packagingnya ya. Ya, sebenarnya kita lihat keripik kentang yang kita beli ya sampai harganya satu kantong itu 50.000 kalau di luar negeri itu kan, dengan packagingnya lengkap ya, dengan ingredientsnya apa ya, isinya apa dan sebagainya ya, kalori apa dan sebagainya, itu sudah kandungan gizinya. Itu memang di Indonesia sudah aman sih, banyak sekali bantuan-bantuan itu dari pemerintah juga ya, sudah memberikan apalagi di provinsi-provinsi ya, kota kabupaten sudah memberikan tuh gitu konsultasi desainnya ada yang gratis, packaging juga gratis, sebetulnya sudah ini ya, tinggal dimanfaatkan. Itu dari sisi aspek produksi. Kemudian dari sisi aspek marketing nih. Nah, marketingnya bagaimana nih? Jadi beda-beda nih setiap IKM ya, UKM tuh kan. Nah, karena marketingnya dari kalau zaman sekarang nih digital marketing nih, di tempatnya Bapak Eka ya. Nah, digital marketing seperti apa? Apakah dia siap enggak? Gitu. Jadi memang apalagi yang UKM yang memang isinya ibu-ibu, kemudian orang tua yang belum dilegasi pada anaknya masih kecil gitu ya. Dia harus open mind ya. Harus open mind, membuka diri untuk bisa gimana nih marketingnya, tidak hanya dari sisi marketing konvensional, tetapi sudah harus digital marketing kan, seperti itu. Eranya sudah digital. Betul. Nah, kemudian itu financial aspek nih. Nah, itu juga sangat penting kan. Nah, gimana ada UKM yang sudah mau mencatat, apalagi dia misalnya dia lulusan sarjana akuntansi tapi dia jadi pebisnis, dia udah hatam lah misalnya gitu. Tapi kadang-kadang dia juga nggak bisa memanfaatkan ilmunya dia gitu ya. Iya. Itu soal pencatatan. Jadi antara pencatatan uang pribadi sama rekening uang kan perusahaan itu kadang suka bersatu ya. Dicampur, karena malas ya untuk pergi ke bank untuk membuka rekening baru ya untuk perusahaan. Nah, terus kemudian biasanya kadang kan kalau sekarang udah pakai transfer udah nggak aneh ya. Kalau dulu kan masih pakai uang cash. Nah, itu lebih baik pakai transfer, pembelian sedikit pun pakai transfer sehingga kelihatan nih alurnya gitu. Dari mutasi kreditnya udah bisa di tracking ya Bu ya. Ada tracking. Kan setiap perbankan kalau misalnya mengajukan kredit ya, nasabahnya itu kan harus meminta 6 bulan terakhir. Itu akan dilihat gitu cash flow-nya kan. Nah, itulah yang salah satu menjadi aspek kekurangan IKM tuh biasanya sisi cash flow. Cash flow-nya. Ya, cash flow-nya dari mana nih keuangannya itu gitu. Terus kemudian juga repayment capacity. Berapa sih kemampuan dia, kapasitas dia untuk bisa menghabiskan asetnya, menghabiskan modalnya untuk menjadi satu produk dan akan kembali menjadi suatu keuntungan kan. Dan gitu itu ya. Penting banget untuk bank ya Bu ya. Betul. Nah, itu financial aspek ya. Kemudian juga antara modal sendiri yang dibutuhkan dan yang tersedia dan modal tambahan yang dibutuhkan nih ya, untuk dari mana, misalnya dari bank atau dari manapun lah ya. Bisa saja kan permodalan itu bisa yang pinjam dari orang tua, dari teman misalnya seperti itu kan, atau dari investor gitu ya, seperti itu. Jadi itu antara itu tadi aspek AMDAL ya.
Bisa Itu dampak penting lingkungan. sekali. Iya, biasanya terkendala seperti itu. Jadi kendala itu nggak akan sama ya di setiap Beda-beda. IKM. Ya, itu diantaranya itu gitu tadi Oke. aspek yang tadi. Menarik Oke, maaf sekali. agak panjang. Enggak, justru menarik sekali Bu. Mungkin bagi IKM ya, para mitra IKM banyak sekali yang harus kita perhatikan, tapi ya jangan membuat jadi khawatir dan takut gitu ya, karena banyak tadi konseling, konsultasi juga dari mungkin dinas-dinas di daerah, provinsi atau dari pemerintah ya Bu ya. Oke, tadi saya cermati ada pertama aspek legalnya sangat penting sekali, kedua manajemen, Yes. kemudian yang ketiga adalah produksi, Ya. keempat marketing, kelima finance, finansial sangat penting sekali apalagi ingin IKM-nya atau usahanya bankable ya Bu ya. Yes. Dan yang keenam tadi Ya, betul. AMDAL. Kalau Ya. sudah mau naik kelas pasti Ya. sudah dipelototi ya Bu ya, Ya. oleh lembaga regulasi, LSM Ya. atau siapapun gitu Ya, ya. ya. Ya menarik Ya. sekali Bu Sofi. Oke, baik sekali. Mitra IKM kita akan berpindah sejenak nih ke Pak Eka Priyatna dari Rantai Pasok. Saya ada Siap, beberapa Pak. pertanyaan. Ini menarik sekali. Perspektifnya dari pengamat, praktisi, baik itu perbankan, pembiayaan maupun UKM. Nah, Pak Eka, Ya. tadi disampaikan bahwa ada UMKM. UMKM ini mungkin jenisnya ada UKM, usaha kecil menengah, dan industri kecil menengah yang mereka memproduksi sendiri. Target rantai pasok itu sebetulnya yang mana sih? Oke, kalau berbicara UKM atau IMKM tadi sudah jelas detail sama Bu Sofi jelasin bahwa juga di situ ada aspek ya Bu ya, ada aspek terkait dengan omset kalau dilihat dari sisi omset atau dari sisi aset ya, dia besar atau kecil ya. Kalau dari sisi rantai pasok sebetulnya semua mau IKM, UKM sebenarnya bisa dihandle. Tapi kan di situ ada namanya industri. Nah, yang industri yang membedakan bahwa kalau industri berarti ada produksi. Ada produksi, ada membuat bahan baku. Bahan baku jadi bahan jadi. Nah, proses itu yang kita handle Pak Dede. Kita jadi di rantai pasok itu kita nggak hanya cuma buat ada purchasing, kemudian penjualan, tapi ada produksi juga di situ. Ada manufakturnya. Tapi yang simple ya. Jadi ada proses kapan kita buat bill of materialnya, buat formulanya. Jadi kalau berbicara IKM, semua IKM kita bisa. Insya Allah kita bisa handle semua jenis IKM yang ada di Indonesia. Oke, wah menarik sekali. Pertanyaan saya ini sangat penting sebetulnya untuk para IKM atau industri manapun yang ingin memanfaatkan solusi rantai pasok ini. Software sejenis yang menghandle mengenai purchasing, produksi, inventory itu kan Banyak. sudah lama eksis Pasti. di pasaran gitu. Betul. Apa bedanya rantai pasok dengan mereka yang sudah ada di pasaran? Ini dia. Jadi memang kalau berbicara SCM, kan kalau purchasing, kemudian dia penjualan sampai dengan keuangan lah gitu, itu kan udah banyak ya di luar ya. Tapi kita akan link tadi dengan Bu Sofi bilang bahwa kita ada satu, pertama adalah social engineer. Gimana kita melingkan ke sana? Bahwa kita bisa menarik informasi, channel pemasaran itu nggak hanya dari sales order, tapi dari sosial media ini sekarang, apalagi zaman digital sekarang ini. Itu yang kita crawling, kita bisa tektokan, bisa meramu bahwa di aplikasi rantai pasok ini kita bisa memanage bahwa kalau ada isu atau ada Twitter, ada cuitan di sana, kita bisa di satu aplikasi kita bisa jawab. Oke, sebentar nih Pak Eka. Ini menarik sekali, tapi harus saya bongkar lebih jauh. Oke, siap. Yang pertama adalah kalau IKM itu tadi sebagaimana yang disampaikan Bu Sofi, ini eranya digital marketing. Mereka kan promosi di Facebook, di Instagram, di Twitter. Kan informasinya ada di sana. Bagaimana kita tahu bahwa iklan di Facebook, Instagram, Twitter ini sudah menghabiskan berapa, kemudian traction-nya atau reach-nya berapa dan sebagainya, itu kan kita harus masuk ke aplikasi yang berbeda-beda. Maksudnya bisa dihandle di rantai pasok atau gimana? Oh iya. Jadi mungkin saya tarik mundur sedikit ya, bahwa di rantai pasok itu banyak modulnya Pak. Jadi bukan hanya tadi SCM. SCM itu satu hal modul di antara banyak modul. Pertama ada marketplace. Jadi di rantai pasok itu di bundling, kita solusi untuk UKM yang komplit. Ada marketplace, kedua ada digital marketing. Tadi seperti Bapak bilang, nanti saya coba jelaskan, itu termasuk dalam situ. Kemudian ada SCM-nya sendiri, kemudian ada finansial dan CSR yang tadi Bu Sofi sampaikan, kemudian ada human resource.
dan pasti terakhir ada finance dan accounting-nya juga. Jadi satu siklus yang nggak cuman SCM aja, ya, dia ada pembukuan dan seterusnya, tapi juga ada tadi sosial media. Terkait dengan tadi pertanyaan Pak Dede terkait digital marketing ya, kita bisa tracking semua sosial media yang saat ini ada itu kita daftarkan. Pak Dede misalkan halamannya gitu halamannya. ya. Halaman Jadi Facebook, ada Instagram. target misalkan iklan di Facebook untuk berapa lama, programnya apa, jangkauannya siapa, kita tarik. Informasinya kita masukkan nanti di dalam aplikasi kita, kemudian setiap harinya atau secara prodik kita pantau. Oh, yang masuk ke dalam target pasar kita, iklan kita, itu udah berapa banyak? Jangkauannya sudah berapa jauh? Kita masukkan. Jadi tracking hasil dari pemantauan itu kita buat grafik. Oh, jadi tidak Kita perlu masuk ke Twitter kalau mau tahu iklan di Facebook, rekomennya masuk ke Facebook, tapi cukup dari rantai pasok setelah dikelola di dalam rantai pasok. Ada dua sih sebenarnya caranya. Pertama, kalau memang kita sudah engage, itu tergantung dari akunnya itu, Pak. Kalau akunnya itu sudah oke, bekerja sama dengan Facebook dan kita kasih granted, kita ada integrasi. Nah, integrasi dengan aplikasi dan rantai pasok dengan si penyedianya. Oke, lalu bagaimana dengan misalkan gini, kan kadang-kadang kalau IKM itu kan banyak juga yang memang penjualnya retail nih, konsumen. Ya. Mereka tuh ada komplain di Facebook, misalkan tahu enak gitu kan, kok tahunya basi gitu kan, atau dompet kulit keren banget nih, itu kan di sosial media. Bagaimana cara jawabnya? Apakah lewat rantai pasok atau harus tetap masuk satu-satu ke dalam Facebooknya, Instagram, Twitter yang mungkin halamannya bisa banyak satu industri itu? Ini menarik sebenarnya. Kita juga kelebihan kita, salah satu kelebihan dari market rantai pasok ini adalah multi channel. Tadi kita akan ada konfigurasi sebenarnya. Konfigurasi ada kata kunci, gampangnya. Ada hashtag yang akan disematkan atau disimpan di sana supaya kalau ada kata kunci komplain terkait dengan produk kita, itu dengan otomatis, karena tadi kembali lagi, kalau kita udah berengage dengan si salah sosial media itu, kita bisa konfigurasi, bisa tarik datanya langsung. Oh, jadi langsung masuk ke rantai pasok? Langsung masuk ke rantai pasok. Oh, jadi chat. Jawabnya langsung di rantai pasok. Jadi tidak perlu login? Nggak perlu. Kebayang kalau IKM itu kan, atau UMKM itu kalau banyak sosial medianya, itu ada adminnya khusus, jawab-jawabin segala macam. Nggak usah. Dengan rantai pasok satu orang administrasi untuk menjawab itu semua, termasuk nggak cuma tidak hanya komplain, request pun kalau ternyata pembelian. Gitu. Kalau saya kayaknya mau order di sini deh, ada tagnya order, misalkan order tadi sate Bu Sofi misalkan ya, nanti otomatis ketarik, kebuat ke kita sebuah transaksi sales order. Oh gitu. Jadi sudah terintegrasi bahkan dari sosmed ya gitu ya. Dari sosmed. Dan itu tidak dimiliki oleh solusi sejenis yang ada di itu luar dia sana. Itu kelebihan yang kita coba promosikan, bahwa kelebihan kita itu untuk beda dengan yang lain. Value proposition ya. Value proposition. Gitu salah satunya. Nah, tadi sempat disampaikan ada marketplace. Pak Eka, marketplace itu sudah ada 3 besar lah di Indonesia itu. Ngapain sih bikin aplikasi marketplace lagi? Mereka sudah eksis. Mungkin kalau bicara mengenai penjualan, mungkin Bu Sophie lebih tahu. Betul. Bahwa kalau kita jualan itu harus di kerumunan. Kerumunannya tuh ada di 3 besar marketplace itu. Kenapa harus ada marketplace di rantai pasok? Oke, kalau berbicara marketplace memang kalau mulai sekarang itu memang jauh ketinggalannya. Gapnya akan jauh sekali. Cuman kita ngelihat ada area lain yang belum kesentuh. Ya tadi IKM itu ya potensinya ada, betul Bu. Tadi yang Ibu sampaikan itu kan banyak besar juga itu. Mungkin UKM juga bisa masuk sebenarnya. Nah, potensi itu yang kita coba, kerumunan itu Pak Dede. Jadi bukan kerumunan cuma hanya perorangan. Ini marketplace aja gitu ya. Jadi kerumunan yang memang areanya IKM di Indonesia udah ribuan Pak Dede, yang bisa kita coba rangkul semuanya, kita bisa masuk ke dalam situ. Maksudnya berarti marketplace ini khusus IKM? Khusus IKM. Jadi soalnya gini, kalau saya tapi pembelinya Pak bukan hanya IKM ya. Bebas ya gitu. Bebas. Ya. Nah, soalnya kalau saya beli di marketplace itu beli barang, kadang-kadang itu barang impor Cina. Betul. Produksinya dari luar. Hal-hal yang unik-unik, yang menarik-menarik itu selalu itu produk luar. Yang ada juga komunitas yang tadi kalau Bu Sophie sampaikan, ada nih komunitas untuk ekspor bareng-bareng, tidak harus punya satu kontainer. Agregatornya. Betul, agregator. Tapi ada juga komunitas atau agregator import. Jadi siapapun yang mau jualan nih, ada yang misinya ke Cina, kemana dan sebagainya, beli barang,
dijual di marketplace. Maka ini saya jarang sekali menemukan ini produk Indonesia asli atau bukan di marketplace yang ada sekarang. Justru- Kalau rantai Kalau pasok ini gimana? bisa Betul, justru karena Biasa ya. kita, betul Bu, karena IKM berarti kan produksi kita, Hmm. produksi lokal kita, produksi di kita. Kembali lagi, IKM itu ada produksi di situ, ada manufaktur sebenarnya. Ya sehingga bahan-bahannya pasti lokal dong. Hmm. Hasilnya juga kita kerjakan sendiri, itu dijamin di Indonesia. Jadi kalau kita bisa bangga bahwa rantai pasok ini adalah IKM Indonesia karena produksinya Indonesia. Jadi kita bangga dengan produksi Indonesia. Iya. Gitu ya. Itu tujuannya ke sana, Oh, ke Pak. sana. Ya asing ya kita mungkin Wow. akan coba kurangi gitu loh. Gitu ya. Dan Sofi. pasti harganya Bu, Hah? Pak, harganya pasti karena kita lokal, harganya lebih bersaing dong pastinya. Oh, bersaing dan memotong rantai distribusi. Betul. Jadi seperti beli langsung dari pabrik gitu ya? Bisa. Oh, beli langsung Banget. dari IKM-nya. Benar. IKM-nya gitu ya. Tapi kita nggak perlu tahu di sana, kita lewat situ langsung bisa transaksi. Langsung. Gitu. Menarik sekali Pak Eka penjelasan mengenai rantai pasok, segmennya, bahkan kemampuannya, bahkan sampai terintegrasi dengan Iya, ya, sosial media. Juga tadi ada marketplace, mungkin marketplace khusus industri ya, Betul. atau industrial marketplace. Saya belum pernah dengar sebelumnya. Nah, ini Bu Sofi, gimana tanggapannya mengenai rantai pasok yang dijelaskan oleh Pak Eka tadi? Ya, ini bagus sekali ya kalau menurut saya. Ya, saya sebagai ya pelaku usaha ya juga perbankannya ya juga mengasuh ya maksudnya di asosiasi ini pasti bakal banyak dibutuhkan oleh IKM. Yang pertama tadi Pak Eka sampaikan ini bisa menghandle, memanage bagaimana sistem dari mulai produksi ya bahan baku, ketersediaan bahan baku. Kan kita kadang IKM nggak tahu bahan baku udah sampai mana ya, Stoknya berapa habis ya, nggak? gitu kan. Nah, sampai untuk ekspor tuh syaratnya harus berapa, Iya. dan ketersediaannya dari penyuplai kan itu namanya rantai pasok. Penyuplai itu sanggup berapa, kan itu kan harus termanage dan terukur gitu kan. Jadi jangan sampai measurement kan gitu ya. Nah, terus kalau saya kebetulan membina dari business plan sampai feasibility study gitu kan. Nah ini akan nyambung kan seperti itu. Kemudian adalah yang kedua tadi beliau sampaikan juga ada keterbukaan informasi dari sisi financial Betul. reporting. Kemudian nyambung juga dengan perpajakannya. Ini sangat bermanfaat untuk para investor yang akan masuk. Ya. Nah, yang keduanya apa? Saya membidik nih rantai pasok not only for RS disebutnya supply chain management aja, tapi harus ada supply chain financing. Financing, Nah, ada supply chain ya? Bu? Iya, ada supply chain-nya. Jadi di bank itu ada supply chain financing. Nah, apa yang harus provide dari Bapak sistem ini? Jadi kalau boleh saya katakan contoh ya Pak ya. Misalnya ada perusahaan besar, namanya katakanlah X Food lah misalkan ya, gitu berbasis food ya, itu membuat satu makanan kecil dan sebagainya, dan dia membutuhkan pasokan, misalkan katakanlah pasokan misalkan atau de koko misalnya. Nah dia membutuhkan air kelapanya dari mana, seperti itu ya. Nah air kelapa tidak hanya air kelapa kan dari petaninya. Nah ini air kelapa dari setelah air kelapa dibentuklah nata de kokonya itu. Nah bahan mentah data koko, jadi bahan setengah jadi, belum di packagingnya sama si corporate itu tuh yang perusahaan besar. Nah si bahan setengah jadi ini dibuat oleh IKM. Sedangkan air kelapa ambil dari petani, itu bisa diinkubasi. Petaninya dibiayai oleh bank, si IKM-nya dibiayain oleh bank. Jadi bank tetap tidak perlu membiayai perusahaan besarnya. Jadi istilahnya perusahaan sasaran betul. Gitu ya. Perusahaan besar kan memikirkan financing yang besarannya ya. Nah, sedangkan ini kalau misalnya mau memproduksi, aduh saya nggak ada uang nih untuk bayar ke petani, saya nggak ada uang nih untuk bayar buruh, bayar ongkos produksi. Nah ini dibayarin lah sama bank. Tapi ada jaminan SPK dari ini. Gitu. Itulah supply chain Dari financing. perusahaan besar Dari perusahaan. ekspornya tadi. Yes. Oh jadi saya paham nih Bu, berarti Jadi bank itu mendapatkan jaminan dari perusahaan besarnya, Yes, tapi uangnya betul. langsung disalurkan ke disalurkan IKM-nya. ke IKM.
salurkan ke IKM, tapi pada saat pembayarannya di situ kan ada repayment capacity. Pada saat repaymentnya, pembayarannya, kreditnya ya, ketika sudah ada pembayaran dari si X-Food ini untuk bayar ke si IKM ini, itu sudah bisa apa? Langsung ke bank. ke bank. Jadi ke rekeningnya dia, tapi Yang di ada blok bank. pakai standing instruction. Oh, Langsung gitu. cut. Jadi buat si IKM-nya juga tenang ya, uangnya Tidak kreditnya takut sudah ngemplang langsung. gitu ya. Tidak Kadang-kadang takut ngemplang, bank juga kan. Betul. Ada manajemen risikonya kan di situ. Nah, Ya. kan jadi antisipasi mitigasinya di situ. Betul. Kadang-kadang saya dengar gini, karena IKM itu mengeluh bahwa saya dapat kontrak dari perusahaan besar, bayarnya lama. Ya, Kadang-kadang term of payment-nya udah sampai Betul. berapa, mereka kan Ya. menjerit ya Bu ya. itu bisa didiskontokan gitu ke bank. Oh gitu. Jadi ya, ini Nah. menarik. Itu disebut sebagai Supply chain financing. Menarik sekali. Itu. Iya, betul. Relevan sekali ya Pak Eka. Iya, Siap, relevan. betul. Nah, Pasok ini. itu yang satu. Terus kedua, contoh misalnya perusahaan otomotif besar di Indonesia kan biasanya butuh apa, partikel-partikel kecilnya ya. Kecil baut mur dan Betul, sebagainya. kan itu gitu. kan dibikin oleh IKM kan. Hmm. Nah, IKM itu, aduh Bu, saya nggak ada funding. Dapat sih funding dari CSR-nya perusahaan otomotif. Oh misalnya. gitu. Tapi itu CSR yang bergulir ya. Tapi biasanya bank juga kalau sudah jelas ada SPK-nya, why not gitu. Nah, disinilah terjadi sustainability, terjadilah kesinambungan dan sustainability bisnis. Artinya IKM itu ada kepercayaan diri ya, bahwa ini akan berlanjut nih bisnisnya. Enggak stop sampai di situ. Misalnya saya jualan ini, stop, udah nggak ada yang order, udah selesai hidupnya gitu kan. Itu yang biasa terjadi di apa ya, di negara-negara apa yang memang kita memang sedang berkembang ya, banyak kan seperti itu. Coba kita lihat negara misalnya katakanlah negara seperti Korea misalnya, ya kan, perusahaan besarnya itu mencaplok UKM-nya, tapi memang sudah ada apa financingnya segala macam. Terus dia bisa lari ke invest ke negara tetangga lah ya, ke kita misalkan, masuklah ke kita ya si perusahaan itu biasanya IKM-nya itu udah di stok dari sana juga kan, sama bank-banknya dibawa ke sini. Oh gitu, harus ini gitu ya IKM-nya gitu ya. Harus ngambil dari ini gitu ya. Iya. Jadi ada kesinambungan. Jadi nggak akan stop. Nah itulah yang diperlukan sebetulnya. Dan akses ya, akses pasar. Akses pasarnya. Iya, jadi jelas gitu. Oh jangan sampai, aduh saya pengen jadi IKM ya. Oh saya pada keahliannya membuat ini. Produksi tapi marketnya nggak ada. Iya betul. Kalau ini ada kejelasan market, ada kejelasan produksi, ada kejelasan pembayaran kembali. Kalaupun dia harus perbankan, dia ada kejelasan untuk pembayarannya kan. Nah gitu, jangan sampai pembiayaan tapi nggak ada kejelasan. Ya udah marketing aja gitu, tapi nggak jelas gitu marketnya gitu. Ya, Ibu tadi sempat singgung mengenai CSR Bu. Yang saya tahu ya, saya banyak kebetulan bergelut dengan perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya. Perusahaan besar, mereka punya sistem juga apa PKBL disebutnya untuk men-tracking. Tapi ternyata banyak sekali IKM atau MKM yang memang belum tersentuh CSR. Maksud saya adalah di Indonesia ini CSR itu dikelola, dimonitor, dilaporkan sehingga ada satu database nggak sih Bu? Sehingga tidak tumpang tindih. Kadang-kadang kalau agent untuk menyalurkannya kenalnya itu lagi ya ada yang dapat double. Seperti apa Bu? Betul. Pengetahuan Ibu? Iya. Saya juga pernah sempat ya dipegang divisi CSR ini ya, divisi corporate secretary. Nah, memang hanya baru BUMN dan perusahaan besar lainnya yang memiliki PKBL ya. Artinya ada kan dana CSR ini sekian persen dari laba direct gitu. Jadi kalau sekian persen laba, pembagian laba itu ada dividen, ada bonus untuk karyawan, dan diantaranya satu lagi ada CSR. Itu harus ya Bu ya? Nah itu dari sisi ketentuan dari BUMN ya, sekian persen lah saya mungkin ada di annual reportnya masing-masing, ada di situ. Nah hanya untuk pembagiannya itu ada yang untuk pembangunan environment, biasanya lingkungan hidup. SDGs ya. Yes, betul. Nah masuk ke situ.
ke pembangunan misalnya apakah rumah ibadah, pembantuannya, ya ke informan, terus ke kepedulian sosialnya, kemudian ke ke pendidikan misalnya, masih memberikan beasiswa. Kemudian juga ada pendidikannya tidak beasiswa langsung, tetapi lebih membangun perbaikan gedung-gedung sekolah, yang itu pun tidak dibiayai oleh sekolah atau perusahaan atau yayasannya, atau tidak dibantu oleh pemerintah. Misalkan katakanlah SMP negeri ya, dia punya lahan, masih ada nih lahan 3 kelas lagi, tapi udah nggak ada anggaran nih dari pemerintah karena memang jatahnya udah segini. Dan tapi tidak ini di bawah ada, yayasan tidak di bawah yayasan, tapi masih ada nih ininya, lahannya, itu bisa mengajukan seperti itu gitu, kan, di masuk. antaranya ya. Di antaranya. Nah tapi kalau untuk yang berbasis dana bergulir itu bisa menyampaikan memberikan kredit, semacam kredit. Tapi itu harus kembalikan. Harus dikembalikan. Okay. Dan itu banyak yang berhasil ya dari situ. Nah kita bisa kerjasama tuh rantai pasok dengan beberapa BUMN yang sudah menyalurkan kreditnya. Dan biasanya maksimumnya itu memang tidak besar, hanya 50 juta rupiah. Nanti yang sudah bankable, itu yang non bankable kan? Oh, non bankable dibantu dulu. Dana bergulir. Betul. Setelah bankable di atas 50 juta, kreditnya naik nih. Nah, ya ke bank gitu ya. Bisa ke bank. Saya biasa dulu waktu saya di cabang tuh kerjasama sama teman-teman BUMN, mana-mana nih yang bisa kita bantu pembiayaannya seperti itu. Misalkan IKM tas misalkan. Tas. Nah, seperti itu. Oh, bahannya sudah dibantu karena ada yang dibantu dengan berupa bahan baku seperti itu. Nah, kalau yang dilihat dari IKM yang belum bankable yang dibantu oleh dana bergulir ini apa, Bu? Apakah seperti bank melihatnya? Ada laporan keuangan dan sebagainya, atau seperti apa yang dilihat oleh perusahaan untuk memberikan dana bergulir? Iya, sebetulnya prinsipnya sama ya, seperti analisis kredit ya, walaupun keahliannya mungkin bukan di bidangnya ya sebetulnya, tetapi setidaknya mereka menyampaikan ada cash flow-nya. Yang penting buat mereka itu ada 2 sisi kan kalau kita memberikan kredit itu Pak, itu first way out sama second way out. First way out itu bisnisnya. Nah itu mereka itu lebih kepada bisnisnya. Kalau bank kan 2 sisi, ada first way out sama second way out. Bisnisnya sama agunan, jaminan. Nah kalau biasa PKBL itu jaminannya misalnya apa aja yang bisa dijaminkan, yang penting gitu. Tapi tidak sama dengan bank. Tidak sama, berbeda dengan bank ya. Iya. Oke. Pemerintah sendiri punya data nggak sih Bu bahwa IKM mana sih yang mendapat dana bergulir di seluruh Indonesia? Iya. Berapa yang dientaskan menjadi bankable dan sebagainya? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus Pak. Saya jadi terfikirkan, tapi baru sekarang nih terfikirkan. Saya harus membuat penelitian nih, buat penelitian tentang hal ini ya. Menarik. Ini saya belum terus terang saya belum pernah melihat ya, nggak tahu kalau memang saya sudah ada ya, mohon maaf. Tapi ini akan menjadi bahan penelitian yang sangat bagus ya, untuk kita menilai seberapa besar sih ya yang bankable, kemudian yang sudah terbantu ya, dan yang sudah naik kelas ya ke perbankan, kemudian naik kelas juga mungkin ke mana gitu. Seperti halnya saya waktu itu sempat Pak membiayai ya kredit ayam. Ayam potong. Nah ini dari mulai UKM jadi industri nih. Ceritanya nih ya. Gitu. Jadi ayam potong 1 lapak itu dikasih kreditnya waktu itu kur 5 juta rupiah Pak. Saya pernah ngebiayain. Bu ini udah lunas belum setahun. Oke, bagus. Saya pinjam lagi ya Bu ya. Mau nambah lapaknya. Tambah 5 lapak. Dan itu masih belum bankable ya Bu ya? Belum bankable. Oke. Sudah bankable, tapi yang 5 juta itu kan dapat dari kur itu boleh. Oke, boleh. Itu kan sudah boleh. Boleh kita biayai 5 juta. Terus kemudian pinjam lagi 35 juta. Tahun 2010 udah lama. Nah, 35 juta lancar. Untuk nambah. Lancar. Belum setahun udah lancar, udah kembaliin. Kredit lagi, Pak. Nah, itu kan baru jualan kan, baru jualan ayamnya. Nah, setelah itu dia pinjam lagi untuk menjadi membiayai beli ini disebutnya anak ayam tuh DOC namanya. Oh iya, jadi artinya berarti kan industri ya, sudah mulai industri nih, ternak kan. Iya. Mulai ternak, dia ternak sendiri gitu. Awalnya dari ayam yang
satu, kemudian 5 lapak, terus dia menyuplai dulu, menyuplai untuk naik nih kreditnya di 135 juta untuk menyuplai pasar-pasar di situ. Setelah menyuplai, naik lagi menjadi industri peternakan. Nah, setelah peternakan ini, ya kan itu menjadi industri ya, menjadi industri. Itu bisa ke industri pakan ternaknya bisa bikin sendiri, terus ada frozen food, bikin frozen food untuk ayam itu bisa industri seperti itu ya. Pak Eka, balik ke Pak Eka nih. Tadi bank itu perlu melihat laporan keuangan atau minimal tercatat dengan rapi dari IKM, kemudian CSR juga. Mungkin perusahaan yang akan memberikan dana bergulir mau tahu nggak sih mau tahu ini IKM itu layak nggak, bisa mengembalikan uang atau tidak, prospek atau enggak gitu. Nah, kalau IKM sudah pakai rantai pasok, bisa nggak sih perusahaan maupun bank itu melihat oh ini udah rapi, bisa saya kasih, bahkan mereka bisa proaktif ke IKM bahwa Bapak, Ibu, Anda sudah layak nih, Anda bisa dapat 5 juta, 100 juta dan sebagainya. Memungkinkan nggak seperti itu? Sangat memungkinkan Pak Dede. Karena saat ini salah satu modul yang ada itu adalah financing dan CSR. Financing dan CSR. Okay. Untuk siapa itu? Untuk ada lembaga-lembaga, kita ada pendaftaran. Jadi ada khusus user di luar sana yang mendaftarkan sebagai lembaga keuangan atau lembaga CSR. Oh, berarti perusahaan bisa daftar di situ sebagai pengontrol tadi, pengawas atau pemonitoring. Tapi memang itu pendaftarannya kita ada agreement lah ya, ada persyaratan registrasi yang harus dipenuhi. Nah dari sisi IKM yang terdaftar di rantai pasok itu boleh membuat showcase, kasarnya gitu ya, showcase terkait dengan IKM-nya dia. Apa itu laporan apa aja yang boleh di-sharing, laporan keuangan misalkan, annual report misalnya, annual reportnya, profit and loss, balance sheet, kalau memang dia perlu CSR. Jadi IKM-nya itu yang aktif membuka diri lah untuk dilihat oleh bank, menggrant gitu, memberikan akses ke mereka gitu. Caranya si IKM membuka akses, silakan ini untuk dilihat. Nanti masing-masing lembaga keuangan atau CSR, perusahaan-perusahaan CSR itu bisa melihat ada showcase-nya. Saya mau lihat IKM terkait dengan public tahu misalkan. Ya lihat di situ, oh ternyata ada informasi ini aja yang dibuka oleh public tahu. Ada laporan keuangan. Dari situ kan bisa memonitoring. Oh ternyata bulan ini dia bagus. Bulan depan saya cek lagi deh. Bagus. Oh saya bagus nih. Prospek saya untuk dapat CSR. Jadi bisa di situ. Kalau banyak perusahaan, berarti perusahaan yang mungkin perusahaan yang ingin CSR tidak bisa membuat aplikasi-aplikasi seperti PKBM tracking, bisa menggunakan juga dong untuk tracking. Sangat bisa Pak. Jadi kalau ada perusahaan daftar dulu jadi IKM-nya. Kalau IKM sudah dapat CSR dari perusahaan A, bisa dong tahu ini udah dapat nih, supaya merata saya coba ke yang betul-betul belum dapat. Bisa dilakukan seperti itu ya. Termasuk itu, nanti ada historinya di tracking bahwa ini udah dapat berapa, kemudian habis setelah diserap berapa banyak gitu. Nanti bisa di tracking. Jadi cukup transparan ya. Investor juga bisa masuk ya di situ. Bisa sangat. Register ya disebutnya, beregistrasi. Ada registrasi betul. Ada tipe-tipenya di situ. Jadi ini seperti society. Seperti digital society bagi IKM, pemerintah, investor, bank dan sebagainya. Ini kalau dikelola mungkin bisa mempercepat akselerasi pertumbuhan IKM Indonesia ya Bu Sofi. Iya betul. Ya, tapi kalau kita bicara Go Digital, saya pengen tanya ke Bu Sofi nih. IKM ini kan somehow ya Bu ya. Jadi saya pernah dengar nih. Jadi pengusaha IKM itu tidak pernah menjadi cita-cita orang gitu. Inginnya jadi bos besar, inginnya punya perusahaan besar. Ini kayaknya nasib aja yang jadi IKM, karena mulai dari awal ya Bu ya. Nah banyak sekali IKM yang saya tahu juga ada yang single fighter, masih 1-2 orang. Kira-kira secara umum IKM, khusus IKM itu ready nggak sih Bu untuk go digital saat ini, terutama di tengah pandemi. Tapi mereka secara nature juga masih manual banyak. Siap nggak menurut Ibu? Ya, memang kalau dibilang siap ya, harus siap ya. Jadi to be or not to be harus siap. Harus siap ya. Harus siap. Nah, tetapi infrastruktur ya yang mereka harapkan, ya seperti penguasaan dari
pegang handphone gitu ya. Pegang handphone, maksimalisasi dari sisi medsos itu sampai sebatas apa, ya kan? Hanya posting-posting begitu aja gitu ya. Nah ini kan ada rantai pasok ini akan sangat memaksimalkan ya dan mengoptimalkan apa yang menjadi kebutuhan IKM. Nah kebutuhan IKM sendiri kan tadi kalau saya lihat ya di rantai pasok ini tidak hanya untuk supply chain management ya, SCM ya, sebutnya rantai pasok management, tetapi lebih kepada punya nilai ya, punya nilai yang berujung outcomes, ada bisa menjadi financial reporting, jadi untuk bagaimana perpajakannya, bisa kerjasama nih sama perpajakan juga kan. Kemudian juga outcomes-nya dirasakan gitu oleh IKM tuh digital tuh penting gitu. Itu dari sisi digital untuk internal. Nah, kemudian untuk go digital untuk eksternalnya, bagaimana kalau dia mempunyai digitalisasi yang sesimpel apapun, kalau dia bisa memberikan annual report sesimpel apapun, maka tadi ada registrasi katanya ya. Nah, jadi orang-orang investor ataupun siapapun yang ingin membidik ya, itu bisa melihat, atau perbankan juga. Kan perbankan biasanya minta feasibility study gitu. Nah, selain minta feasibility study, kalau dia melihat websitenya gitu kan, melihat annual report internalnya seperti itu, dan bisa diintip ya dari sistemnya rantai pasok nih, bisa ngelihat, itu kan akan menjadi sangat terbantu kan gitu. Nah, mungkin bantuan infrastruktur yang disiapkan oleh siapapun ya, termasuk oleh rantai pasok, ini akan sangat bermanfaat nih gitu untuk IKM, karena memang IKM fokus kerja gitu. Betul. Produk gitu ya. Nah, kadang ini spend of time sama spend of money kan gitu kan. Digital itu kan. Mau spend of time untuk belajar, udah nggak punya waktu. Dia udah habis waktunya. Untuk belajar sesuatu yang memang fundamental, harus belajar IT apa dan sebagainya, atau menyiapkan membangun atau menggaji anak buah yang udah mahal gitu kan. Betul. Buat UKM kan gitu. Kedua, spend of money ya tadinya, membiayai sebuah IT sistem investment kan, investasi udah kayaknya nggak akan mendingan dijadiin produk bisa dijual. Betul, bahkan banyak sekali IKM yang memang website aja nggak punya. Gimana Gimana investor mau tahu? Gitu, nggak ada. Mau minjem ke bank, Itu katanya syarat sulit ekspor, gitu ya. Padahal kan yang butuh bukan IKM saja, bank pun butuh menyalurkan kredit ya Bu ya. Betul. Cuman harus hati-hati kan. Iya, Seperti tetap itu dia ya. saling. Iya. Nah, itu spend of time-nya tadi. Iya. Dia udah dia harusnya punya harus ada korban menyiapkan waktu untuk mau belajar. Kita udah siapkan nih waktu nih 1 bulan penuh misalnya. Ya minimal 2 hari sekali gitu untuk bisa masuk ke dalam kelas. Nah itu juga harus ya oke lah, misalnya orang tuanya sudah nggak mudeng lagi gitu ya dengan misalnya belajar lagi, tapi bolehlah diturunkan pada anaknya. Biasanya anaknya kemana lagi misalnya passionnya kan nggak ke situ, ya bolehlah ditunjuk staffnya gitu ya. Ya misalnya rantai pasok ini sudah ada nih sistem, tapi yang ngerjainnya siapa, yang ini siapa, kan walaupun sistemnya udah ada, kalau nggak ada yang input data apa dan sebagainya kan ya nggak optimal juga kan. Betul. Nah itu harus menyediakan waktu gitu, spend of time-nya itu harus ada juga, pengorbanan waktu itu untuk demi kelangsungan dia sebagai perusahaannya, dan juga untuk keberlangsungan marketnya gitu. Seperti itu. Nah Pak Eka, tadi ya mau nggak mau ya IKM harus go digital. Pasti. Di era pandemi, era kayak gini banyak pembatasan dan sebagainya. Saya sering dengar bahwa banyak sekali software yang dijual untuk enterprise atau untuk perusahaan, itu kan cukup kompleks. Ketika masuk ke IKM, kan software juga harus dioperasikan, harus tahu bagaimana cara mengoperasikannya dan sebagainya. Terutama hal-hal yang terkait dengan mungkin produksi, finance dan pajak, juga HR. Gimana nanti? Mereka tinggal pakai saja, atau sebetulnya di belakang rantai pasok ini ada orang-orang yang memang tahu bagaimana mengoperasikan,
bagaimana mengelola produksi, finance, pajak, HRD, mungkin SDM, payroll, pajak penghasilan, dan BPJS. Mereka akan dilepas gitu aja atau memang ada yang mendampingi? Siap. Jadi solusi rantai pasok ini nggak hanya aplikasi sebenarnya Pak Dede. Itu all in lah. Kenapa all in? Di belakang kita itu ada beberapa konsultan ya yang sudah ya seperti kayak Bu Sufi juga mungkin nanti ada. Nah, kita ada HR, konsultan HR yang dari situ yang mengerti bagaimana membuat payroll, bagaimana membuat PPh 21, bagaimana menghitung PPN misalkan jasa dan seterusnya. Dan kita juga ada konsultan dari sisi HR dan tadi HR ya, dan dari sisi pajaknya juga. Pajaknya juga, pajaknya PPh juga. gitu ya. Karena memang kan kalau IKM pasti tidak seperti perusahaan besar. Betul. Dia bingung bulanan. juga. Tadi Ada input juga aja yang susah. harian, ada yang mingguan, Betul. ada pekerja lepas, dan itu juga ada orang yang mendampingi ya. Ada yang dampingi pasti Pak. Dan Oke. kita konfigurasinya mudah. Karena ini adalah tujuannya dari IKM, UKM, itu gimana caranya settingnya, konfigurasi dan pemakaiannya itu benar-benar sama simpel. Kita sudah buka sedemikian rupa, pokoknya sudah desain, tinggal orang masukin nama, selesai. Tadi kalau berbicara ada gender, kita sudah pasti di situ ada gender, karyawannya siapa, dia harian atau bulanan, kemudian masuknya satu bulan ini berapa hari, lemburnya berapa lama, generate. Dan itu ada apakah dia dihitung sebagai pajak atau enggak, sudah selesai. Sampai slip gaji? Sampai slip gaji, payrollnya Pak. Jadi gitu ya. akhir bulan sudah di-generate, tanda tangan, selesai. Iya, karena software adalah tools ya. Kadang-kadang IKM Excel aja jadi malas pakai. Betul. Akhirnya pakai di buku apa? Buku yang luarnya ada batik. Bukas. Balik lagi ke sana, manual lagi. Jadi, tapi rantai pasok mensimplifikasi proses itu ya. Mempermudah IKM untuk melakukan sampai dengan penggajian. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau memang mudah, simple, ada industri IKM yang tadinya IKM ya, ternyata menjadi industri besar. Butuh, Pak, custom dong, saya udah terbiasa di rantai pasok, saya nggak mau pakai ERP. Ada nggak nanti misalnya saya mau custom gitu? Memungkinkan nggak mereka setelah naik kelas nih untuk masih pakai rantai pasok? Oke, kalau berbicara rantai pasok itu Pak, sekarang itu cloud sebetulnya. Nah, kita ada namanya private cloud. Jadi private cloud itu ada akses khusus. Kalau memang IKM ini udah besar dan mampu untuk buat satu jalur sendiri, silahkan. Di sana akan kita buatkan aplikasi khusus buat IKM itu. Oh, jadi kalau udah naik kelas juga bisa ditemani ya? Bisa kalau udah mampu bayar, berarti ada sekat sendiri. Dan bisa disesuaikan apa yang dimau. Kalau memang ternyata harus levelingnya persetujuannya seperti ini, kita akan sesuaikan. Oke, jadi kalau tadi bicara cloud, para IKM ini kalau menggunakan rantai pasok tidak harus pusing servernya, installnya gimana, siapa yang akan melototin servernya, saya harus pasang jaringan seperti apa, nggak perlu gitu ya? Tidak perlu Pak. Jadi benar-benar kita sediain, yang penting ada jaringan, yang penting bisa punya handphone, bisa diakses dari situ. Bisa diakses. Nggak usah mikirin lagi listrik mati segala macam. Pokoknya servernya ada di cloud. Kita yang mengelola. Yang mengelola. Dijamin kita yang tinggal pakai gitu ya. Kalau ada kesulitan tinggal kontak. Supportnya 24 kali 7 Pak. Jadi seminggu kita akan 24 jam terus berjalan. Karena memang kita ke depan kita juga akan coba bagaimana supaya bisa internasional kalau bisa. Nah, saat ini memang kita coba di lokal dulu, nanti ke depan kita coba di produk dengan lain-lain. Tadi disampaikan oleh Pak Eka ya. Ini nanti si rantai pasok itu tidak hanya untuk IKM Indonesia saja ya. Ini bisa menjadi potensi untuk IKM di minimal ASEAN lah ya, negara-negara ASEAN ya. Nah ini akan sangat berguna ya, terutama untuk kembali lagi ke IKM kita. Barangkali ya IKM kita ini untuk go ekspor kan. Nah jadi ada di sana ada kekuatan networking. Nanti ada business matchingnya di antara komunitas rantai pasok itu gitu. Tidak hanya di Indonesia. Misalnya IKM Indonesia ada marketnya place-nya di rantai pasoknya Indonesia. Nanti ada marketplace-nya di mana? Ya di ASEAN itu negara-negara ASEAN. Nah, nanti ada kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh negara Vietnam misalnya
dari IKM Indonesia. Nah, kan akan jadi apa? Saling ini ya. Apalagi dengan era MEA ini ya. Dan era MEA yang tahun 2025 itu udah sangat cross border ya. Dan sudah tidak ada jarak di antara kita itu ya. Nah, ini udah seperti halnya kita dari Jawa ke Bali, Jawa ke Sumatera gitu ya. Jadi nggak ada ini batasannya udah makin lagi sudah ya, makin blur ya. Nah, kebetulan saya Bismillah ya ditunjuk juga jadi deputy dari disebutnya ASEAN Women Entrepreneur Networking. Yang ketuanya itu sekarang Ibu Nita Yudi yang sebagai ketua IWAPI, ditunjuk juga sebagai chairman AWEN Indonesia. ASEAN AWEN Indonesia. Dan itu ASEAN. ASEAN. Betul, dan saya kebetulan ditunjuk jadi deputy-nya. Mungkin nanti kita bisa Go Digital yang ini nih bisa kita tawarkan seperti regional itu. Minimal ya Bu ya. ASEAN ya. Karena kalau sudah terdorong dari situ ya, walaupun di Indonesianya baru mulai, itu akan tertrigger biasanya ya. Jadi kita tidak perlu menunggu Indonesia dulu deh 5 tahun kelamaan. Jadi paralel dan itu memang sudah kita apalagi cloud tadi kan itu sudah biasa accessible-nya kan sudah tinggi kan. Dan supportnya 24 jam betul. gitu ya. Nah, itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Terima kasih. Jadi datangnya sistem itu jangan dari luar negeri aja ya. Datangnya itu harus dari orang Indonesia ya. Gitu. Oke, jadi udah siap ya untuk mendukung IKM Indonesia. Karena mau nggak mau Pak, kalau cloud itu siapapun dan dimanapun bisa akses. Oh gitu. Siap-siap dan memudahkan juga. Dan mempermudah. Jadi yang namanya punya ERP itu tidak harus punya server sendiri, punya orang IT sendiri pun udah dilupain lah ya. Betul. Kita yang handle semua gitu, rantai pasok yang handle semua. Bosnya misalkan bos dari IKM misalkan dia udah besar, dia pergi kemana, beda waktu, jarak waktu kan kalau memang dia perlu approval, langsung bisa dari sana. Langsung dari handphone bisa dari handphone bisa di approve. Oh gitu. Approve langsung proses gaji misalkan langsung cetak deh. Cetak invoice bisa langsung di sana. Bisa langsung. Kalau invoice ada yang terlambat bisa ada notifikasi nggak? Saat ini bisa, sangat bisa Pak. Notifikasi gitu. Kita, untuk rantai pasok kita ada platform. Ada platform namanya Workflow. Kemudian Workflow itu kita bisa berjenjang. Mana saja sih yang fulfill ini yang harus dimatikan atau yang dihidupkan, yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada juga approval. Siapa yang nge-approve, siapa level berapa aja yang nge-approve. Kemudian ada notifikasi tadi. Notifikasinya kelempar ke siapa? Pada saat apa di gitu. Jadi katakanlah sangat mudah. Kadang invoice nih banyak yang transaksinya banyak, tapi tracking invoice ada yang belum bayar, itu pun sebenarnya ada reminder ya. Ada reminder. Seperti itu. Bisa dikonfigurasi. Jadi sebenarnya kalau IKM hanya 2 atau 3 orang justru terbantu ya. Soalnya seakan-akan kalau ini manual udah simpel aja gini masuk ke aplikasi seakan-akan jadinya butuh orang banyak gitu. Ke admin sebenarnya itu banget terbantu. Betul. Kerjaannya jadi cuman kerja itu aja. Ini. Masih banyak sebetulnya yang ingin saya tanyakan ke Bu Sophie, Pak Eka. Dari Bu Sophie ini pesan terakhir nih kepada para IKM nih. Kira-kira mereka harus menjalankan bisnisnya seperti apa sih supaya survive di era pandemi, di tengah gempuran digitalisasi, sehingga tidak hanya menjadi IKM terus-menerus, naik kelas sampai dengan mungkin jadi industri besar. Seperti apa Bu Sophie pesan pada para IKM? Ya, terima kasih Pak Dede. Ya, teman-teman IKM semuanya, kalau saya sebagai selain juga ikut dalam pelaku usaha, tetapi juga dari sisi pernah yang ikut membiayai ya dari sisi perbankan. Apa sih yang diharapkan oleh perbankan itu hanya satu, yaitu repayment capacity. Itu kekuatan dari IKM itu sendiri untuk membayar kembali kredit yang kan seperti itu kan. Tetapi tidak hanya itu, lebih jauh daripada itu bahwa IKM itu harus berkembang. Kan tujuannya diberikan bantuan pembiayaan itu kan berarti harus menambah aset, berkembang, kemudian menambah keuntungan sehingga bisa menambah kebesaran perusahaannya. Tadi disampaikan bahwa Go Digital jangan jangan pasif ya, tapi kitanya menjadi aktif dan kitanya menjadi rasa ingin
masuk ke digital itu harus besar. Tadi contohnya jangan khawatir, selain juga digitalisasi yang sudah disiapkan, ada konsultan pendampingnya, termasuk saya juga nanti pensiun itu menjadi konsultan pajak dan konsultan Wah, jadi pendamping Siap. akuntansi ya. lebih seru Seperti lagi. itu ya. Nah, itu juga mari kita sama-sama untuk membesarkan, karena jangan sampai pajak ini sebetulnya untuk kembali lagi ke kita. Jadi ada persyaratan tertentu yang ujungnya itu akan membantu kita, tidak untuk menyesatkan gitu. Ada pembayaran pajak itu disebutnya khusus lah ya, untuk UKM itu seperti apa, seperti itu. Justru malah jadi terbantu gitu dengan adanya sistem digital ini. Itu saja, jadi jangan gaptek lah ya. Jangan seperti gaptek itu ya. mulai. Yang penting itu kita, walaupun saya juga udah tua ya, tapi selalu ingin tahu bagaimana digital itu, walaupun sempat sih dari kecilnya itu sempat di IT. IT. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Terima Sofi. kasih, Ya. teman-teman. Pak Eka, Siap. Pesan pada para IKM, kenapa mereka harus pakai rantai pasok? Oke. Teman-teman IKM, para Bapak Ibu IKM di sana, jangan ragu, jangan bimbang, karena memang rantai pasok memberikan solusi bukan hanya aplikasi, tapi juga tadi seperti yang Ibu Sofi bilang, ada konsultan yang akan mendampingi dari mulai pajak, keuangan, kemudian dari sisi HR. Kita akan bantu bagaimana men-setup, bagaimana mengkonfigurasi. Jadi sekali lagi jangan ragu juga, ayo kita trial. Nah, kebetulan ini mungkin saya sampaikan Pak Dede, teman-teman IKM bisa ngajukan trial atau mencoba dengan cara masuk ke https:// kemudian rantaipasok.co.id. Nanti di situ pilih trial. Nanti registrasi IKM-nya sesuaikan datanya, kemudian kirim ke kami. Nanti kita akan coba sorting, kita akan kasih instan untuk trial. Bisa mencoba dulu ya. Bisa coba dulu. Oke, Gitu aja, terima kasih Pak Eka, Bu Sofi, waktu yang sangat berharga sekali, yang kita bisa banyak belajar tentang IKM, pembiayaan, CSR, bahkan solusi digital untuk para IKM. Nah, mitra IKM semua, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita mendapatkan manfaat dari sesi ini, dan kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi lain atau sesi selanjutnya bersama Rantai Pasok. Rantai Pasok, aplikasinya para IKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.